Siapa bilang kalau data inflasi nanti malam tidak terlalu penting untuk Fed besok? Oke, kita lihat untuk ulasannya. Ya, untuk malam ini kita akan langsung memperhatikan data inflasi Amerika, tapi sebelum itu di jam 2 siang ini kita akan melihat data jobs dari Inggris. Alias kita akan melihat data unemployment rate dan juga klaim pengangguran lainnya. Jadi kita akan coba lihat apakah konseling memiliki kesempatan untuk rebound terlebih dulu atau justru akan langsung turun begitu saja dan akhirnya terbantu dengan mungkin saja inflasi yang melemah dari Amerika. Nah, jangan lupakan pula bahwa yang paling penting adalah semua akan terfokus kepada bank sentral dan itu baru hari ini, hari pertama pertemuan Fed dimulai. Dan pengumumannya tentunya di hari Rabu atau Kamis dini hari. Ya, high fokus data minggu ini kita sudah sempat bahas kemarin dari Amerika adalah dua hal yang harus Anda perhatikan malam ini dan di hari Kamis. Jadi kalau kita lihat di sini ada data inflasi dan juga data retail sales. Kenapa retail sales? Retail sales mencerminkan daya beli konsumen yang tentunya akan sangat mempengaruhi juga inflasi ke depannya. Nah, tapi untuk malam ini, data inflasi tentunya akan memberikan kisi-kisi kira-kira Fed harus melakukan apa di tahun depan. Dan itu tersaji dalam dot plot yang akan diumumkan bersamaan dengan keputusan suku bunga bulan Desember. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa inflasi itu penting? Ya, seperti yang terlihat pada bagan, Federal Reserve memiliki dua mandat, yaitu untuk mengontrol inflasi dan juga pasar tenaga kerja. Tentunya yang dimaksud dengan pasar tenaga kerja di sini adalah jumlah banyaknya pekerja yang aktif. Nah, of course, untuk kali ini, kalau misalnya kita bicara tentang kondisi yang ada, maka yang diharapkan adalah data pengangguran lebih tinggi, dan itu berarti data pekerjaan tidak terlalu ketat. Lalu kemudian inflasinya harus lebih rendah. Nah, bagaimana dengan misalkan keduanya berhasil lebih rendah? Jadi kalau misalkan kita lihat inflasi yang menjadi titik utama untuk ditargetkan ke 2%, maka interest rate atau suku bunga dalam hal ini kemungkinan akan disesuaikan. Dan itu adalah tugasnya Fed untuk mengumumkan dalam keputusan besok. Nah, kalau ternyata inflasi masih tetap tinggi, maka kemungkinan Fed diperkirakan masih akan mempertahankan suku bunga tinggi. Artinya, kalau memang opsi untuk menaikkan suku bunga tidak digunakan, maka dia akan mempertahankan suku bunga tersebut tetap tinggi. Tapi kalau misalkan inflasi terlihat mulai melunak atau bahkan turun, maka kemungkinan mereka mempertimbangkan untuk melakukan pemangkasan suku bunga. Dan untuk saat ini, kalau kita bicara tentang ekspektasi market, saat ini inflasi dalam 1 tahun terakhir, at least saat Fed mulai menggerakkan untuk menaikkan suku bunga, dalam 1,5 tahun terakhir sudah turun dari 9,1% menjadi 3,2%. Dan tebak, ternyata posisi ini sebetulnya sudah cukup dekat dengan target inflasi 2% Fed. Hanya saja beberapa pandangan terkait dengan pembuat kebijakan Fed mengatakan bahwa inflasi masih terlalu tinggi. Dan oleh karena itu mereka masih tetap membuka opsi untuk menaikkan suku bunga. Tapi lagi-lagi garis bawahnya adalah kemungkinan itu tidak akan perlu dilakukan kalau misalkan mereka mendapatkan banyak bukti atau cukup bukti untuk melihat proses inflasi yang relatif turun atau melunak. Nah, jadi kunci utamanya adalah inflasi nanti malam. Kalau semakin rendah data inflasi tersebut, maka semakin membuka kesempatan untuk Fed menghentikan kebijakan moneter yang ketat. Alias mungkin saja tahun depan kita akan segera mendapatkan pelonggaran berupa pemangkasan suku bunga. Tapi kalau misalkan data inflasinya masih tetap tinggi atau bahkan semakin tinggi atau mengejutkan naik, maka Fed kemungkinan masih akan tetap mempertahankan kebijakan ketatnya. Dan itu berarti tidak akan ada argumen untuk melakukan pemangkasan suku bunga di bulan depan ataupun di tahun depan. Nah, sampai saat ini ekspektasinya adalah kemungkinan di bulan Maret atau di bulan Mei. Tapi semua tergantung kepada data inflasi ini. Nah, apa yang akan membuat perubahan stigma ataupun pandangan? Ya, kita lihat di sini data nanti malam, kurang lebih kita mendapatkan data yang terlihat, CPI dan juga core CPI. CPI diharapkan mengalami penurunan tipis di 3,1% dari 3,2%. Sementara core CPI untuk basis tahunannya diharapkan tetap di 4,0%. Kemudian juga CPI untuk basis bulanan diharapkan sedikit mengalami kenaikan 0,3% dari 0,2%. Dan tentunya CPI utamanya diharapkan tetap stabil di 0%. Nah, yang harus teman-teman waspadai adalah data nanti malam kemungkinan tidak akan merubah keputusan yang akan disampaikan untuk bulan Desember. Artinya, 98,4% memperkirakan Fed akan mempertahankan tingkat suku bunga acuannya di pertemuan besok.
khusus untuk bulan Desember. Artinya tidak ada kenaikan. Nah, tinggal masalahnya adalah fokusnya kemungkinan adalah kepada proyeksi ekonomi termasuk masalah dot plot suku bunga tahun depan. Dan itu adalah tergantung dari seberapa besar inflasi malam ini turun ataupun naik. Nah, oleh karenanya perhatikan angka yang dihasilkan. Angka aktual ini yang akan memberikan kode-kode ataupun mungkin sinyal yang spesifik untuk Fed, termasuk juga untuk para pelaku pasar. Yang diharapkan adalah kalau misalkan kita bicara tentang 3,1% dari 3,2%. Kalau ternyata angkanya sesuai ekspektasi, kemungkinan efeknya tidak akan terlalu besar. Artinya, kalau misalkan dia bergerak pun, kemungkinan dia hanya relatif dengan range yang sempit. Nah, oleh karenanya, yang dibutuhkan adalah jauh lebih tinggi atau jauh lebih rendah. Nah, sebagai contoh seperti ini, kalau misalnya kita bicara tentang ekspektasi untuk CPI inti atau core CPI, basis bulanan, kita bicara tentang aktualnya berharap dengan angka lebih tinggi daripada 0,4 atau lebih rendah daripada 0,0. Jadi teman-teman, kalau didapatkan lebih tinggi daripada 0,4%, that means extreme enough, dan kemungkinan itu akan membuat dolar sangat-sangat kuat. Kalau itu yang terjadi, Anda sudah tahu, berarti emas ataupun saham ataupun forex lainnya harus lakukan sell. Tapi kalau misalkan aktualnya lebih kecil daripada 0%, maka itu adalah weak dollar alias dolar melemah. Dan tentunya emas ataupun forex lainnya atau bahkan pasar saham bisa lakukan buy. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang basis tahunannya, harapannya adalah kenaikan di atas 4,1 atau turun di bawah 3,9. Nah, jadi range ini yang akan menciptakan volatility ataupun fluktuasi yang cukup besar bagi market. Berbeda kalau misalkan datanya cuma didapatkan 4,0 atau turun 4, ya mungkin 3,9 atau 4%. Nah, jadi yang harus didapatkan adalah lebih tinggi atau lebih rendah. Kalau misalkan aktualnya didapatkan di atas 4,1%, maka itu adalah strong dollar. That means emas kemungkinan akan tertekan turun. Dan itu berarti mungkin kita akan melihat ancaman yang lebih nyata di bawah 1975. Seperti akan mungkin 1960 atau 1950 bisa saja muncul. Tapi kalau ternyata aktualnya lebih kecil, lebih rendah dari 3,9%, maka yang akan kita dapatkan weak dollar, dan itu berarti emas punya kesempatan kembali naik ke level 2000. Ini yang cukup menarik. Itu hanya dari sisi core CPI. Bagaimana dengan CPI utama atau headline CPI? Nah, hampir sama. Angkanya pun hampir sama. Tapi perhatikan saja, CPI utama untuk basis bulanan diharapkan lebih tinggi dari 0,21 atau di bawah 0,1. Dan hati-hati, bulan lalu data untuk basis bulanannya sudah berada di 0%. Artinya yang akan lebih menggerakkan market untuk saat ini kalau kita dapatkan inflasi bulanan untuk yang utama berada di minus 0,1 atau lebih rendah. That means misalkan minus 0,2 itu akan membuat emas terbang. Tapi kalau misalkan hanya berada di 0%, hati-hati, kemungkinan kita akan dapatkan fluktuasinya tidak terlalu berimbang dan bahkan kecenderungannya strong dollar. Nah, satu lagi, kalau misalkan ternyata basis tahunannya berada di bawah 3,0%, kita akan dapatkan emas untuk terdorong kembali naik, termasuk juga mungkin pasar saham dan ataupun forex lainnya. Tapi kalau ternyata di atas 3,4%, hati-hati, dolar akan menguat dan itu berarti akan terjadi koreksi. Kalaupun misalkan kita anggap bahwa data hari ini tidak terlalu mencolok, alias mungkin masih dalam range ekspektasi, maka kemungkinan pergerakannya kita harus waspada dengan emas terutama yang kemungkinan akan mengalami penurunan lagi. Katakanlah mungkin swing low terakhir. Dan itu kemungkinan mengantisipasi dengan pengumuman Fed besok malam. Jadi kunci utama dari inflasi. Angka aktual Anda harus perhatikan. Nah, jadi waspadai dengan volatility. Kemungkinan kita akan terjebak kalau misalkan angkanya hanya sesuai ekspektasi. Artinya itu tidak ada apa-apanya. Bahkan mungkin Fed tidak akan terlalu menggubrisnya. Dan mungkin saja kita akan dapat kejutan besok malam.